Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Alkutsi dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Hari ini saya akan membagikan atau menjelaskan kepada kalian mengenai materi SPLTV atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Nah, untuk kompetensi dasar pada materi ini yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Dan kalian diharapkan untuk mampu menyebutkan definisi SPLTV, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel, dan menyelesaikan masalah yang mengenai SPLTV. Ada quotes nih, belajar matematika itu seperti ke gym untuk otakmu. Jadi kalau kalian pergi ke gym, itu kalian akan melatih otot kalian. Sedangkan kalau kalian mengerjakan matematika, kalian akan melatih daya pikir kalian. Makanya kalian harus sering-sering ya latihan matematika, mengerjakan matematika supaya kalian tambah cerdas. Kalian sudah siap belum untuk belajar SPLTV? Tapi sebelum itu, yuk kita ingat-ingat dulu mengenai SPLDV. SPLDV adalah sistem persamaan linear 2 variabel ya. Persamaan linear 2 variabel. Persamaan linear 2 variabel memiliki bentuk umum AX plus BY dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan AB tidak sama dengan 0. Terus selanjutnya yaitu SPLDV. Sistem persamaan merupakan susunan dari beberapa persamaan. Nah, dapat kalian lihat di sini SPLDV. Tadi itu kan hanya persamaan linear 2 variabel ya. Jadi hanya ada satu persamaan. Sedangkan kalau sistem persamaan, kalian akan menemukan 2, 3, atau lebih persamaan. Nah, yang menentukan ini adalah banyaknya variabel. Karena di sini sistem persamaan linear 2 variabel, maka kalian hanya akan menemukan 2 variabel pada sistem persamaan ini. Kak, bagaimana kalau misalnya saya menemukan susunan 4 sistem persamaan? Ya bisa, jadi tidak terbatas. Tapi untuk bentuk umumnya, kalian mungkin hanya akan menemukan 2 susunan persamaan ya. Selanjutnya yaitu ada grafiknya. Grafik persamaan linear 2 variabel itu berupa garis ya. Garis pada bidang XY. Nah, sudah ingat kembali kan mengenai SPLDV? Sekarang yuk saatnya kita move on untuk belajar mengenai SPLTV. Nah, di sini ada bagannya nih. Sistem persamaan linear yang kita pelajari itu ada yang 2 variabel dan 3 variabel. 2 variabel kalian sudah pelajari ya di SMP. Nah, sekarang saatnya kita belajar mengenai 3 variabel. Untuk sistem persamaan linear 3 variabel, nanti solusi penyelesaiannya itu ada 3 cara, yaitu substitusi, eliminasi substitusi, dan eliminasi Gauss-Jordan. Tapi karena kita masih berada di tingkat SMA, maka kita hanya akan mempelajari cara mengerjakan, yaitu dengan teknik substitusi dan eliminasi substitusi. Untuk eliminasi Gauss-Jordan, kalian bisa cari tahu sendiri, atau kalian bisa pelajari nanti ketika kalian berada di perkuliahan. Untuk PLTV, ini masih persamaannya ya, belum ke sistem persamaannya. Persamaan linear 3 variabel memiliki bentuk umum AX plus DY plus CZ sama dengan D, dengan A, B, C, dan D adalah bilangan real, dan A, B, C tidak sama dengan 0. Tadi hanya ada 2 variabel ya, sekarang ada 3 variabel sesuai namanya SPLTV, sedangkan tadi SPLDV. Nah, sekarang kita masuk ke sistem persamaannya. Diingat ya, sistem persamaan tadi. Sistem persamaan adalah susunan dari beberapa persamaan. Untuk grafiknya tadi SPLDV itu memiliki grafik garis lurus. Sedangkan kalau persamaan linear 3 variabel, grafiknya itu merupakan bidang datar pada bidang X, Y, Z. Nah, dapat kalian lihat di sini ya, ini adalah grafik SPLDV. Sedangkan ini adalah grafik SPLTV. Dia merupakan bidang datar. Perhatikan, ini merupakan segitiga pada bidang X, Y, dan Z. Untuk penentuan titik sumbu X, Y, Z ini sebenarnya hanya kesepakatan sih ya. Terserah kalian mau
X-nya di mana, Y-nya di mana, atau Z-nya di mana. Kan soalnya kalau kayak gini ada samping, atas, depan, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah sepakat itu atau sepakati bersama teman-teman dan guru kalian di sekolah nanti, kalian harus diikuti ya peraturan dari kesepakatan itu. Nah, untuk bentuk umumnya ini AX plus BY plus CZ sama dengan D. Ya, ada beberapa susunan, tapi paling banyak susunan yang kalian akan sering temui mungkin hanya terdiri dari 3 susunan saja ya. Pernah nggak sih terbesit di pikiran kalian, apa sih tujuan kita mempelajari SPLTV? Memangnya SPLTV dapat kita terapkan ke dunia nyata? Jawabannya adalah tentu saja. Untuk kalau mau buktinya, sekarang kita perhatikan masalah yang dihadapi oleh 3 teman kita ini. Ada Nabila, Rizky, dan Dimas. Kalian bisa baca soalnya sendiri ya. Kakak beri waktu 2 menit, cukup kan? Nah, setelah kalian baca soalnya, seperti yang telah kakak bilang tadi, ada 3 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama yaitu substitusi, yang kedua eliminasi substitusi, dan yang ketiga eliminasi Gauss-Jordan. Tapi kita hanya akan menggunakan cara substitusi dan eliminasi substitusi ya. Coba sekarang kita list daftar belanjaan mereka. Nabila membeli 3 set pensil, 2 penghapus, dan 3 buku tulis dengan harga 15.700. Rizky membeli 2 set pensil dan 3 penghapus seharga 9.200. Dan Dimas membeli 4 penghapus dan 3 buku tulis dengan harga 11.000. Sekarang yang kalian lakukan hanya pertama, menyebutkan variabelnya. Huruf atau lambang variabel ini tidak terpaku ya, jadi terserah pada kalian sebenarnya. Tapi kesepakatan di sini kita akan memakai variabel X, Y, dan Z. Kalau saya ingin memakai variabel ABC bagaimana? Tentu saja bisa, kan sudah saya jelaskan tadi. Huruf atau lambang variabel ini terserah pada kalian. Yang penting harus sama, yang penting harus selalu tetap ya. Untuk yang pertama, variabel set pensil. Kita akan memakai X untuk variabel set pensil. Lalu penghapus. Kita akan memakai Y untuk variabel penghapus. Dan buku tulis, kita akan memakai variabel Z untuk buku tulis. Setelah kita menyebutkan variabel, kita akan menyebutkan koefisiennya. Apa itu koefisien? Kalau di sini, koefisien itu adalah satu jenis barang yang dibeli oleh seseorang. Misal, Nabila membeli 3 set pensil, maka kita tulis di sini koefisien dari X adalah 3. Untuk samaan pertama, lalu Rizky membeli 2 dan Dimas tidak membeli 0, berarti kita tulis ya. Lalu Nabila membeli 2 penghapus, Rizky membeli 3 penghapus, dan Dimas membeli 4 penghapus. Nabila membeli 3 buku tulis, Rizky tidak membeli buku tulis, dan Dimas membeli 3 buku tulis. Nah, sudah terbentuk nih koefisien dan variabelnya. Untuk menentukan susunan persamaannya, persamaan yang pertama ini barang-barang yang dibeli oleh Nabila. Persamaan yang kedua, persamaannya Rizky, dan persamaan ketiga, persamaannya Dimas. Kalau bisa, saya menyarankan ya untuk membentuk ketika kalian menyebutkan variabel dan koefisien ini berurutan. Jadi yang pertama disebutkan tadi Nabila, Rizky, dan Dimas. Jadi kalian menyebutkan berurutannya supaya kalian tidak bingung seperti itu. Dan kalian tidak salah ya. Kalau salah ini nanti untuk hasil akhirnya juga akan beda. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita membentuk persamaannya ya. Tadi kan sudah terbentuk 3x plus 2y plus 3z. 3x, 2y, 3z. Karena di sini konteksnya membeli, berarti tandanya adalah plus semuanya. Ya, karena membeli berarti kan menambah. Nah, untuk harganya kita taruh sama dengan di ruas kanannya. Jadi 3x plus 2y plus 3z sama dengan 15.700. Karena tadi Nabila membayar sebesar 15.700.
Untuk Rizky tadi dia membayar sebesar 9.200 dan Dimas membayar 11.000. Nah, untuk sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada bisa kalian komen di bawah ya. Selanjutnya kita akan melakukan eliminasi dari dua persamaan. Saya akan memakai persamaan 1 dan kedua untuk dieliminasi. Apakah dalam mengeliminasi ini harus selalu persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu? Tentu saja tidak ya. Kalian bisa memakai persamaan 1 dan 3 atau 2 dan 3, itu terserah kepada kalian. Untuk eliminasi ini kan tujuan kita adalah menghilangkan satu variabel. Maksudnya menjadikan variabelnya menjadi 0 gitu nilainya. Bukan menghilangkan, tapi menjadikan 0 ya. Dalam menjadikan 0 ini, variabel mana dulu yang dijadikan 0 itu juga terserah kepada kalian. Jadi matematika ini sebenarnya cukup fleksibel ya. Tergantung bagaimana ya mudahnya kalian. Yang penting kalian harus tetap kepada konsep gitu. Untuk eliminasi ini caranya seperti apa? Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk. Jadi di sini saya sudah punya persamaan 1 dan 2. Dan saya berniat untuk menjadikan variabel x menjadi 0. Jadi saya mengalihkan koefisien, perhatikan koefisien x, 3x dan 2x. Saya balik koefisiennya, jadi 2x ini, jadi koefisiennya jadi dikali 2 itu untuk persamaan 1 dan dikali 3 untuk persamaan 2. Ya, kalian dapat pahami ya. Jadi saya balik seperti itu. Karena kalau misalnya gini kan, 3 dikali 2 itu kan 6 dan 2 dikali 3 itu 6. Nanti 6 dikurangi 6 sama dengan 0 seperti itu. Jadi koefisien x itu nilainya nanti 0. Nah, dalam mengalihkan ini kalian harus dikalikan semua ya, karena kan mengalihkan persamaan. Jadi 3x plus 2y plus 3z sama dengan 15.700 dikali 2. Maka hasilnya 6x plus 4y plus 6z sama dengan 31.400. Untuk persamaan kedua dikali 3 dan menghasilkan 6x plus 9y plus 0z sama dengan 27.600. Lalu kenapa ini tandanya dikurang? Karena koefisien x pada persamaan yang sudah dikali, pada dua persamaan yang sudah kita kali tadi, ini sama-sama positif. Makanya kita pakai tanda kurang. Kalau misalnya ada salah satu yang bertanda negatif, misal persamaan 1 ini 6x, persamaan keduanya min 6x, maka kita akan menjadikannya tanda positif seperti itu. Nah, lanjut, 6x dikurang 6x, 0x. Koefisien x sudah menjadi 0 ya. Lalu 4y dikurang 9y sama dengan negatif 5y. 6z dikurang 0z sama dengan 6z. 31.400 dikurang 27.600 sama dengan 3.800. Ini adalah persamaan keempat. Karena 3 persamaan tadi itu list dari belanjaan teman-teman kita. Dan persamaan keempat ini merupakan hasil eliminasi persamaan 1 dan 2. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah menemukan persamaan 4. Dan kita eliminasi persamaan 4 dengan persamaan 3. Persamaan 3 tadi 4y plus 3z sama dengan 11.000 dan dikali 2. Kenapa kok ini? Oh iya, saya akan menghilangkan variabel z di sini. Dan kenapa kok nggak dibalik? Enggak, tadi kan kita kan yang koefisien x ini 3 kali 2 saya balik jadi 2 kali 3 gitu kan. Kali 2 kali 3. Kenapa ini kali 2 kali 1? Kenapa enggak kali 6 kali 3? Karena ya saya kan tujuannya ini hanya menjadikan variabel z ini sebagai 0. Jadi ya sebenarnya dalam perkalian ini juga terserah kalian sih. Yang penting tuh hasilnya sama gitu. Jadi sama-sama yang saya cari itu sama-sama angka 6 kan. Seperti itu. Dan 3 supaya menjadi 6 itu dikali 2, dan 6 ini dikali 1, seperti itu. Maka yang persamaan 3 dikali 2 sama dengan menjadi 8y ditambah 6z sama dengan 22.000. Untuk persamaan 4 dikali 1 tetap ya, min 5y plus 6z sama dengan 3.800. Sekarang kita kurangi. 8 dikurangi negatif 5y. Ingat, 8 dikurangi negatif
8Y dikurangi negatif 5Y, maka ya jadi positif ya. Berarti jadi ditambah tandanya, karena ketemu negatif sama negatif, jadi positif. Berarti 13Y. Nah, untuk 22.000, nah, Z-nya ini sudah menjadi 0 ya koefisiennya, jadi tidak saya tulis di sini. Lalu 22.000 dikurang 3.800 sama dengan 18.200. Nah, berarti Y-nya ini sama dengan 1.400. Kita telah menemukan persamaan 5. Persamaan 5 yaitu Y sama dengan 1.400. Yang artinya juga kita telah menemukan nilai dari Y. Setelah kita telah menemukan salah satu nilai, maka kita tinggal substitusikan nilai Y ke dalam persamaan sebelumnya. Di sini saya akan memakai persamaan ketiga untuk mensubstitusikan nilai Y. Maka 2X plus 3Y sama dengan 9.200. Y-nya kita ganti menjadi 1.400 atau substitusi ya. Berarti 2X plus 3 dikali 1.400 sama dengan 9.200. 2X ditambah 4.800 sama dengan 9.200. Ya, untuk menghilangkan 4.800 di ruas kiri, maka kita harus mengurangkan kedua ruas dengan 4.800. Maka hasilnya X sama dengan 2.500. Karena kita telah menemukan nilai Y dan X, maka kita juga bisa mensubstitusikan. Sebenarnya kita bisa mensubstitusikan ke persamaan 1, tapi untuk lebih mudah ya, saya mensubstitusikannya ke persamaan 4Y plus 3Z. Nah, persamaan ketiga 4Y plus 3Z. 4Y plus 3Z sama dengan 11.000. 4 dikali 1.400 ditambah 3Z sama dengan 11.000. 4 dikali 1.400 yaitu 5.600. Ditambah 3Z sama dengan 11.000. Untuk menghilangkan 5.600 di ruas kiri, maka kita harus mengurangkan kedua ruas dengan 5.600. Jadi kita tahu nilai Z adalah 1.800. Ya, kita telah menemukan persamaan 6 dan 7 yaitu X sama dengan 2.500 dan Z sama dengan 1.800. Nah, setelah kita menghitung menggunakan teknik eliminasi substitusi, diketahui bahwa harga set pensil, penghapus, dan buku tulis secara berturut-turut adalah satu set pensil seharga Rp2.500, penghapus seharga Rp1.400, dan buku tulis seharga Rp1.800. Nanti ketika kalian mengerjakan soal, kalian harus membuat kesimpulannya seperti ini ya. Jadi harga dari masing-masing benda ya seperti itu, karena beberapa guru akan menilai itu ya, dan itu memang masuk ke dalam apakah kalian mampu untuk membuat kesimpulan dengan benar atau tidak. Itu. Jadi kesimpulannya untuk mengerjakan SPLTV yang pertama yaitu kita harus menyusun sistem persamaannya terlebih dahulu apabila masalahnya kontekstual ya, karena kalau tidak kontekstual kan ya kalian sudah disuguhi sistem persamaan secara langsung. Yang kedua yaitu mencari nilai salah satu variabel dengan metode eliminasi. Seperti tadi ya, kita melakukan 2 kali eliminasi dan menemukan nilai Y. Lalu mensubstitusi nilai dari salah satu variabel yang telah ditemukan ke dalam persamaan sebelumnya. Seperti tadi, kita telah menemukan nilai Y dan kita substitusikan ke persamaan 2. Lalu kita substitusikan juga Y ke persamaan 3. Dan terakhir menuliskan kesimpulan jawaban dengan tepat. Nah, ya kan? Jadi, harga dari setiap barang adalah seperti itu. Sampai sini kalian paham? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, ada quotes nih dari Bernard Baruch. Millions saw the apple fall, but Newton asked why. Jadi, kalian pasti tahu lah kisah Newton yang menemukan gravitasi. Beliau melihat apel yang jatuh, lalu dia bertanya, bagaimana bisa apel ini jatuh ke tanah? Kenapa semua hal jatuh ke tanah? Kalian juga harus seperti Newton ya. Ya, setiap orang kan melihat hal-hal, ya melihat apel yang jatuh, tapi cuma Newton yang penasaran. Nah, Newton mencari tahu dan Newton menemukan bahwa
Di bumi ini ada yang namanya gravitasi. Kalian juga harus seperti itu ya. Kalian tuh harus selalu meningkatkan rasa ingin tahu kalian, harus selalu mencari tentang berbagai ilmu. Itu karena ya dibutuhkan. Mumpung kalian masih muda nih. Ditambah zaman sekarang itu kan mudah sekali ya untuk mencari informasi. Jadi rasanya sayang sekali kalau kalian tidak menggunakan privilege ini untuk mencari ilmu. Nah, untuk memenuhi rasa ingin tahu kalian, untuk melatih kalian juga otak kalian, daya pikir kalian, untuk melatih kemampuan kalian dalam mengerjakan soal SPLTV, masalah SPLTV, saya akan berikan kalian 4 soal sebagai latihan. Kalian bisa kerjakan ini, dan ini juga sudah tertera di LKPD yang akan saya bagikan. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan nomor absen agar saya lebih mudah dalam mengidentifikasi jawaban siapa ini, jawaban punya siapa ini. Untuk soal pertama dan kedua, ya sudah bukan masalah kontekstual ya, jadi kalian sudah disuguhi sistem persamaan. Dan kalian harus mencari nilai X, Y, Z, atau kalian harus mencari nilai dari hasil operasi X, Y, Z. Untuk nomor 3 ini masalah kontekstual, dan nomor 4 ini masalah kontekstual seperti yang tadi saya contohkan. Terima kasih. Sudah selesai untuk materi SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa email ke fadilaelqudsi24@gmail.com atau kalian bisa mengirim pesan pribadi lewat WhatsApp dengan nomor yang tertera. Sampai jumpa.